Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darves Raufsal Hidayatullah dari kelas 12 IPA 2. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pemisahan DNA atau isolasi DNA menggunakan buah. Buah yang digunakan oleh saya itu adalah buah melon yang sudah dipotong dan sudah dimasukkan ke dalam blender. Lalu bahannya apa aja sih? Lalu ada rinso, deterjen cair dan juga deterjen bubuk. Lalu ada garam halus. Ini untuk garam halusnya nih. Lalu ada alkohol dingin, alkohol 70% dingin, didinginkan selama 20 menit. Lalu ada aqua des atau air. Lalu alatnya ada 4 gelas. Ini untuk deterjen cair dan bubuk, ini juga demikian. Itu yang sudah disaring oleh saringan ini. Dan juga sendok makan. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama kita blender terlebih dahulu buah melon. Nah, ini ditambahkan sedikit air ya, sedikit air, jangan terlalu banyak. Oke, ditambahkan, kita langsung injek. Ini lumayan susah untuk memblendernya. Saya motong buahnya terlalu besar. Oke, ini karena sudah tambahin air sedikit. Karena kandungan air melon sedikit, jadi mungkin untuk ekstraknya mungkin lebih gampang ya. Oke, kita sekali lagi. Nah, saat pemotongan buah ini jangan terlalu besar ya, karena susah untuk mengekstrak. Oke, mungkin sudah bisa. Kita coba lagi. Oke, sebentar, ada kendala. Oke, karena ada kendala di blendernya atau buahnya terlalu gede. Nah, ini kita sudah menghaluskannya. Jangan terlalu halus karena untuk mengekstraknya itu susah untuk memisahkan DNA-nya, bagian atas, tengah, dan bawah. Oke, selanjutnya lanjut masukkan. Kita kalau dari saya maka yang deterjen bubuk dulu ke dalam gelas. Minyak 2 sendok dan bubuk. Oke, 2 sendok. Lalu selanjutnya saya akan masukkan deterjen cair sebanyak 2 sendok juga. Oke, sendok tadi kurang. Oke, sudah 2 sendok untuk masing-masing. Oke, lalu masukkan garam halus sebanyak 2 sendok juga. Garam halus. Dua. Nah, setelah ini lalu kita aduk ya. Kita aduk rata. Masing kita aduk rata. Ini juga sama demikian. Aduk. Nah, sudah diaduk, kita masukkan buah yang sudah dihaluskan secara mekanik atau menggunakan mesin. Oke, kita masukkan. Ini juga dimasukkan sampai ini sesuai potongan buahnya, buah melon yang buat saya gunakan. Masukkan.
Oke, setelah itu kita aduk rata. Udah rata, ini cukup. Mungkin airnya kurang ya, kita tambahkan lagi setengah gelas kalau yang untuk yang bubuk, karena mungkin yang ini juga tambah sedikit. Kita aduk. Nah, setelah kita campurkan, mungkin kita diamkan beberapa menit. Ini kita biar mengetahui apakah lebih dominan pemisahan yang deterjen bubuk ataupun cair. Mungkin dalam praktek ini saya coba. Oke, itu kita saring perlahan. Kita saring ya. Kita mulai. Aduh, tumpah. Kita saring perlahan. Untuk yang deterjen cair, ini lumayan banyak ya. Ini karena saringannya kecil jadi kendala tidak apa, walaupun agak tumpah-tumpah. Ini penyaring ini juga menghindari ekstrak buah kasar. Ini kita mencari yang halusnya. Oke, belum. Masih belum ya. Oke, mungkin sudah untuk airnya. Kita buang sisa-sisanya. Oke, kita keringkan dulu biar tidak tercampur dengan deterjen bubuk. Oke, sebentar ada kendala ya. Oke, karena tadi baterai mau habis, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita sampai mana? Oh iya, kita keringkan dulu pakai tisu. Mana tisu? Nah, kita keringkan dulu biar tidak tercampur dengan melon yang tercampur sama bubuk. Kita taruh bawah kalau sudah selesai. Yang ketumpah-tumpah agak berantakan, nggak apa-apa deh. Selanjutnya kita saring lagi yang deterjen. Ya, kita saring. Ini benar-benar disaring ya. Kita saring terus menerus. Buahnya dan jatuh. Nah, kita sudah saring, sebentar ini jatuh. Ambil. Dan mungkin terganggu yang ini. Oke. Oh, mungkin ditekan sedikit biar sudah. Nah, ini karena sudah disaring semua, ekstraknya kita campur dengan alkohol dingin yang saya sudah bilang, itu sekitar 20 menit. Oke. Udara, pas dulu. Susah dibuka. Oke, karena sudah dibuka, tadi ada kendala nggak bisa dibuka, tutupnya kencang. Ini kita menggunakan alkohol. Oke, kita menggunakan kita sterilin dulu sendoknya. Tercampur dengan zat-zat lain. Karena kalau tercampur dengan zat-zat lain itu sangat berpengaruh. Untuk alkohol ini sekitar 3 sendok. Ntar kita tuang. Tidak keluarin. Oh, kena prank kita. Aish.
sudah terbuka ya. Oke, kita lanjut. Tadi sendoknya mana? Steril lah ini dia. Oke, kita sterilin dulu. Tadi sendoknya sudah. Karena kita tuang alkohol 7% dingin sebanyak 3 sendok. Maaf agak tumpah nih. 1 2 3. Itu juga yang bubuk. Ini warnanya juga hampir sama, cuma ini lebih pekat, lebih bening. Juga sama, 3 sendok. Tuh. 2 3. Oke, kita tunggu. Nanti saat pemisahan ini mungkin ada jeda ya, karena jeda sebelum itu ada kendala karena blender, karena membuka tutup alkohol juga. Untuk yang lainnya keseluruhan tidak. Ini kita tunggu dulu, mungkin kita aduk rata ya. Nah di sini kenapa saya aduk, karena biar tercampur rata dan alkohol dan juga hasil ekstraknya, gabungan antara deterjen, buah dan juga aquades. Seperti itu. Kita aduk sudah. Dan ini kita juga aduk lagi, kita aduk. Oke, saya aduk memakai sumpit. Dan bisa dilihat ini yang menggunakan cair, warnanya ini tuh lebih bening dibandingkan yang memakai deterjen bubuk. Dan untuk gabungannya itu sama, garam halus dua-duanya dan juga alkohol 2 sendok, alkohol 7% dingin 2 sendok makan masing-masing. Lalu juga seperti itu, aquades juga ditambahkan buah melon juga. Dari warnanya pun berbeda, ini lebih pekat, yang ini lebih bening. Dan hasil ekstrak airnya tuh lebih banyak yang cair, karena bisa disimpulkan kalau buah melon di blender menggunakan sedikit aquades itu bisa menambahkan ekstrak air, ekstrak buahnya, jadi menghasilkan lebih banyak kadar air dibandingkan yang bubuk. Sedangkan yang bubuk itu tadi saya tambahkan 2 sendok, dan ini tadi sudah saya campurkan semuanya, hasilnya tetap bening. Nah nanti kita diamkan selama beberapa menit, beberapa saat. Kita tunggu, mungkin prosesnya agak lama ya ini. Nah, bisa dilihat ini warna sangat bening. Ini kan ini lebih jenuh, ini lebih jenuh, ralat, agak jenuh ya. Dan ini juga lebih bening, seperti layaknya air kencing. Mungkin itu saja. Ntar kita tunggu hasil pemisahan DNA ini. Kita lihat bagian atas, tengah, dan bawahnya. Seperti itu, kita tunggu saat lagi. Kita tunggu. Oke, langsung saja kita lihat. Ini yang DNA menggunakan, ini yang buah melon yang menggunakan rinso cair atau deterjen cair nih. Kita lihat, kita fokuskan dulu. Dan ini yang adalah yang menggunakan rinso atau deterjen bubuk, mau sebut merek ya. Ini yang sudah dicampurkan buahnya dengan aquades, lalu dengan garam halus buahnya, lalu buahnya itu yang dihaluskan menggunakan blender tadi. Dan ini mungkin kita bisa lihat perbedaannya, ini jauh ya. Yang ini sedikit bening, yang ini bening, dan ini agak keruh. Dan kita lihat yang cair dulu, kita lihat. Nah bagian bawah tuh, nah yang itu adalah benang-benang sel DNA-nya, itu mungkin sedikit ya. Atau karena tadi takarannya dan ada gelembung-gelembung saja, bisa dilihat gelembung-gelembung. Kita lihat bagian bawahnya juga. Dan ini tadi tumpahannya, maaf tadi tumpah, dan ini tidak ada perubahan apa-apa. Ini sangat bening ya, warnanya bening seperti air teh atau kencing kalau bisa diperbedain ya. Tuh, bening banget siap. Dan ini ada sutas tali, bentar. Ini yang putih-putih kayak gitu tuh, itu mungkin benang-benang sel lah, itu prosesnya. Lalu selanjutnya yang rinso apa nih? Rinso atau deterjen bubuk. Kita lihat.
Nah, ini gelembungnya sedikit ya dibandingkan yang cair. Ini lebih banyak gelembungnya dibandingkan yang bubuk. Bubuk ini gelembungnya sedikit. Lalu kita lihat lagi bagian tengahnya. Nah, itu banyak-banyak putih-putih dari atas pun juga. Bentar, kita turunkan dulu. Nah, itu putih-putihnya banyak ini karena tadi ada ketumpahan juga sedikit. Dan ini mungkin banyak putih-putihnya. Mungkin itu tidak tahu atau bubuk atau apa ya. Mungkin kita lihat dulu. Kita zoom. Di DNA ya. Mungkin ya. Ntar saya lihat mungkin DNA atau bubuk. Nah, ini tadi pas penyaringan itu belum ada. Mungkin ketumpahan sedikit atau apa. Ini belum ada tadi. Ini masih keruh tapi belum ada putih-putihnya. Kalau kita lihat dari atas ya. Kita lihat dari lagi tengah. Ini sangat keruh, banyak putih-putihnya tuh. Banyak. Lalu kita dari bawah. Oke, ini juga banyak putih-putihnya. Waduh, apa tuh yang jatuh? Oke. Kita bisa simpulkan, nah kita perbandingan dua-duanya. Maaf ada sumpit buat ngaduk tadi. Nah, ini ada perbedaannya. Beda bukan, ini lebih bening, lebih jernih, dan ini lebih keruh. Ini menggunakan bubuk dan ini menggunakan cair, yaitu deterjennya. Terus kadar-kadar lainnya seperti melan itu saya setarakan. Lalu Aquades juga saya setarakan. Dan juga apa lagi ya? Nah, alkohol itu 2 sendok. Terus juga masing-masing deterjen. Maaf, untuk alkohol cair atau alkohol dingin 70% dia sebanyak 3 sendok. Lalu untuk deterjen bubuk cair itu masing-masing 2 sendok. Nah, ini mungkin perbedaannya. Dan untuk prosesnya sih sama, tidak terjadi apa-apa. Mungkin ini ada bening-bening kayak gini nih. Maaf, saya ulangi lagi. Nih, seperti ini nih. Tuh, ini tadi sebelumnya tidak ada. Sebelum saya penyaringan ini mulai ada, mulai bermunculan. Oke, itu untuk proses dari percobaannya. Oke, saya mau menyimpulkan dari praktek ini bahwa deterjen cair dan deterjen bubuk itu kadarnya sangat berbeda. Walaupun sama-sama sabun, sama-sama deterjen, itu juga memiliki kadar yang berbeda. Karena bubuk yaitu kasar ya, istilahnya pasti ada masanya. Lalu dan cair juga ada masanya, cuma mungkin cair lebih licin daripada yang bubuk, itu kasar, mungkin lebih berat dibandingkan yang cair. Tapi bisa di ini kita lihat cair mungkin lebih ringan daripada deterjen bubuk yang lebih berat. Lalu juga untuk ini saya menggunakan alkohol dingin 70%. Itu sangat berpengaruh juga. Dan juga di buah melon ini pasti bisa simpulkan bahwa kadar airnya sangat banyak. Dan juga saat ditambahkan air juga pasti kadar air pun menambah saat diaduk. Dan garam halus pun juga mempengaruhi untuk kadar air tersebut. Dan juga muncul benih-benih seperti ini, putih-putih seperti ini nih. Ini juga bermunculan. Ini lebih sedikit dibandingkan yang ini. Bisa dilihat perbedaannya jauh. Ini sangat jauh ya. Saya praktekkan nih jauh. Ini lebih banyak putih-putihnya atau benang-benang selnya, bisa dibilang begitu. Mungkin kedua praktek ini mungkin sedikit gagal ya atau gimana. Bukan gagal, ini juga praktek belajar. Jadi kita bisa tahu pemisahan DNA-nya itu bagaimana. Kita bisa perbedaan ini ada kayak putih-putih, entah itu apa. Mungkin ini juga tidak tahu entah apa. Mungkin ini tadi belum muncul sama sekali. Yang putih-putih ini yang di gelas. Yang ini baru muncul. Dan gelembungnya tuh lebih banyakan yang cair dibandingkan yang bubuk. Lalu untuk benang-benang selnya atau yang putih-putih kasar ini lebih banyakan bubuk dibandingkan dengan cair. Dan itu tadi saya sudah jelaskan bagaimana penyimpulannya. Oke, sekian praktek dari saya, Darves Rosai Hidayatullah, kelas 12 IPA 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.